Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Walgeng. Oke, pada kesempatan video kali ini saya kedatangan satu unit motor Supra X 125 ya. Oke, pada kendala motor ini tadi itu dibawa ke sini itu didorong. Sebenarnya bisa hidup, cuman beliau takut ya. Katanya gini, kalau nanti saya takutnya itu tak bunyikan motornya itu protol ya, takutnya gitu. Ya wis lah, itu ada baiknya juga ya, karena kita seandainya mendengar ada suara mesin kasar, itu ada baiknya kita hentikan dahulu, kita cek dahulu apakah kerusakan atau suara sumbernya itu. Kalau sudah parah ya wis langsung dibawa ke bengkel dan jangan bunyikan kalau bisa ya. Nanti takutnya pada waktu kita tarik gas atau apa ada kesalahan fatal di bagian mesin, akhirnya tambah menjadi lebih parah lagi gitu loh ya. Oke, kita dengarkan untuk suara mesin dari motor ini. Oke, kawan-kawan bisa dengar ya, semoga kameranya bisa nangkep pendengarannya juga ya. Oke, yang pasti kalau kita geber itu agak hilang, agak ya, bukan langsung hilang total tapi agak hilang. Stasioner malah lebih parah suaranya. Kalau kita dengar langsung di motornya itu kelihatannya di bagian sebelah rantai keteng ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lakukan pembongkaran. Ini sengaja untuk covernya sudah saya buka ya kawan ya, supaya nanti nggak terlalu lama di durasi videonya ya. Oke, sekarang kita cek dahulu, kita buka apakah memang benar-benar ada masalah di bagian rantai keteng. Oke, ini posisinya saya bikin top ya. Sengaja memang saya buka klep bagian atas ya. Ini nanti saya cek ya. Kalau kita ngetopkan kan ini turun, baru nanti setelah itu kita lanjutkan putar, itu akan menjadikan top ya posisinya atau TMA. Dan klep posisinya nutup semua ya. Untuk templarnya dia kerenggangannya bebas ya. Oke, ini top, ini juga titik sudah berada di posisi paling depan. Ini akan coba kita cek untuk bagian kerenggangan sendiri dari rantai keteng. Oke, dari sini kita lihat rantai ketengnya, semoga saja memang benar dugaan saya. Oke, kendor ya kawan. Nah ini ya, ini kendor.
Oke, jadi positif ada di bagian rantai keteng. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan buka pada bagian setut kampret, dan di sini kalau kita lihat setut kampret sudah ada modifikasi. Nah, ini ada modifikasi baut 10, mungkin saja ya ini sudah dibikin setut agak panjang ya, atau setutnya itu rusak. Oke, saya kendorkan sekalian ya, buat nanti biar nggak susah. Oke, dan ternyata si setut kampret ini dia itu masuk ke dalam ya. Nah ya, dia nggak bisa keluar ini. Sebentar, ini coba saya ambil, barangkali belum ditonjok ya. Oke, ini coba saya putar ya, saya kendorkan, dia bisa keluar ya. Harusnya gini ya kawan ya, kalau kita kencengin gini dia stop atau berhenti di sini. Terus kalau kita kendorin dikit gini aja ya, atau kita pukul gini dia langsung balik, tuh kan balik toh ya. Ini saya kencengin tuh ya, balik ya. Cuman agaknya itu kurang keras ya keluarnya. Oke, saya kendorin dikit ya, tuh keluar ya, tapi dia lemah ya. Nah ini kalau sudah kayak gini biasanya itu setutnya yang bermasalah ya. Jadi kalau anggapan saya ini baut cuman sebagai tutup ya, mungkin baut penutup dari ini si setelan setut kampret ini sudah hilang atau gimana, terus diganti kayak gini gitu loh, atau pas pada waktu pembongkaran hilang ya, nggak tahu ya. Ini cuman buat penutupnya aja ya, jadi bukan tonjokan. Biasanya kan kalau sudah rusak setutnya biasanya itu dilepas ya kawan ya, dilepas total, diganti baut yang agak panjang, jadi penonjoknya pakai baut ya. Itu apalagi kalau motor sudah stroke up biasanya kayak gitu ya, untuk penanggulangan bagian setut kampret ya. Nah ini saya bongkar aja dulu untuk setut kampretnya, tapi kata beliau wis nanti saya belikan aja ya, wis lah ya. Kalau seandainya ada kerusakan, saya disuruh hubungi, nanti dibelikan beliau ya. Oke, nah ini setut kampret. Nah ini saya juga belum tahu posisinya lah. Ini posisi pada waktu keluar semua, atau posisinya si tonjokan ya, pendorongnya itu keluar semua gini ya, saya dorong semua. Ini kita coba kita masukkan. Nah masih bisa ya seharusnya ya, karena masih ada kerenggangan ya. Jadi kalau kita ganti setut kampret, insya Allah kemungkinan ini masih bisa ya, masih bisa berfungsi, dan si rantai keteng nggak ada masalah ya. Jadi dia masih bisa dikencengin, intinya gitu ya. Kalau si setut kampret ini penonjoknya atau pendorongnya sudah mentok keluar, terus kita masukkan gini, plek gini ya, terus nggak ada spasi sama sekali ya, jaraknya kayak gini, itu kita harus wajib ganti rantai keteng ya. Atau bisa juga kawan-kawan akali sini pakai mur ya. Nah kalau ini menurut saya masih bisa ini ya, kalau menurut saya ya. Ini coba saya bongkar aja dulu lah setutnya ya, siapa tahu masih bisa dipakai ya. Lumayan nanti kalau masih bisa dipakai ya, atau bekasnya yang sudah lemah di dalam, kalau sudah kita perbaiki bisa. Oke,
kawan-kawan nggak usah mengeluarkan biaya untuk pembelian part. Oke. Oke, ini tak bongkar untuk bagian setutnya ya kawan. Nah, ini ternyata per pegas ya, ini putus ya. Nah, ini putus ya. Dalam ya. Oke, kawan-kawan bisa cek sendiri atau bisa lihat ya. Kalau memang benar-benar putus ya. Oke, sebenarnya ini masih bisa kita perbaiki ya. Harusnya ini bisa ini kita perbaiki. Nah, nanti bisa dipakai lagi seharusnya. Tapi terserah beliau aja lah yang punya. Kalau minta diganti ya wis nggak apa-apa, terserah beliau. Kalau nggak diganti, saya juga bisa memperbaikinya. Kebalik. Ternyata susah ya, ternyata susah kawan ya, ini nggak bisa diatur ini ya. Memang untuk melakukan pekerjaan ini ya kita harus butuh kesabaran ya kawan. Kalau bisa itu jangan tergesa-gesa, wis santai wae ya, santai wae. Nah, ini kalau jangan sampai kendor ya intinya ya. Nah, ini jangan sampai kendor. Oke, saya lakukan sebentar. Saya coba cari alat. Nah, ini saya punya simpenan ya. Ini punya simpenan ya. Oke. Nah, ini
ini sudah tak lepas. Nah, ya kan. Oke. Wah, ini ringnya hilang kawan. Ini ringnya hilang ini ya. Nah, harusnya ada ring di sini ya. Ini hilang. Nggak tahu ringnya kemana ini wes. Wah, ini harus cari ini. Oke, di sini saya nemu ring kayak gini, bisa nggak ya? Ternyata nggak bisa. Bentar, tak carikan ring dahulu. Oke, nyari ring yang pas itu susah kawan. Biasanya itu ada ring tipis ya. Ini coba saya pakai ring ini aja ya. Oh, ini bisa kok. Insya Allah bisa ya. Udah, habis itu kita pasang ini. Kita masukkan ini ya. Kalau bisa sih sampai mentok gitu aja ya kawan ya. Nah, ini kurang mentok. Oke, lah wis segini aja. Jadi nanti buat antisipasi ini keluarnya ya kawan ya. Jadi kalau nggak mentok itu keluarnya terlalu padat ya, terlalu keras nanti. Ya. Ini kalau bisa itu dipenuhkan aja sampai benar-benar ketemu ya. Jadi sirip-sirip ini ketemu sama letaknya ya atau tempatnya. Oke, ini kancingan tinggal pasang. Ini bentar. Ini ekstra hati-hati dan ekstra pelan sekali. Nah ya, oke sudah selesai, kita cabut. Wah mantep coy. Nah udah keras loh. Ini coba saya kencengin. Kok nggak bisa ya? Tuh kan ya, copot ya, copot ini copot kawan, copot ini. Wah ya wis lah, nanti pokoknya ini tak pasangin dulu. Jadi tak cek dahulu lagi, tak coba perbaiki lagi. Nanti kalau bisa, just pokoknya. Oke, di sini saya ganti ringnya pakai yang 12 tapi tipis ya. Tadi coba saya pakai yang agak tebal, ternyata nggak bisa berputar, malahan nggak bisa keluar. Nah, ini ada ring 12 ya. Kita coba aja. Kalau nggak bisa ya wis terpaksa kita harus ganti ya. Namanya juga bengkel deso ya kawan ya. Kalau kadang itu apalagi tanggal-tanggal tua ya, kadang kan belum gajian ya. Jadi kita itu intinya menghemat ya, menghemat biaya. Karena beliau sendiri bilang gitu ya, menghemat biaya ya. Oke, bentar. Oke, bisa keluar ya. Nah, ini bisa coba saya masukkan lagi, muka-muka saja bisa balik ya. Oke. Nah, ini saya nggak pegang sama sekali tonjokannya. Dan ini bisa beraksi ya. Tuh kan ya. Oke, ini bisa. Terus kita nggak usah mentokin sampai mentok, nanti takutnya itu copot ya. Jadi kita kira-kira aja pakai feeling lah ya. Ini biar nggak copot ya.
Ini kalau kita mentokin ini pasti ikut masuk ya. Oke, kita pasang di motornya dan kita lihat hasilnya. Packing ini nggak usah dilem, nggak ada masalah ya. Kalau kawan-kawan ragu ya monggo dilem ya, tapi saya nggak usah. Oke, bentar, agak berantakan ini. Oke, kita pasang. Oke, kita lepas satu kampratnya. Oke, penonjoknya tep. Oh, dia langsung ya, langsung keluar. Oke. Oke, di sini kita cek untuk kerenggangan. Oke, ya. Ini sudah kenceng. Ya, jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya. Pokoknya intinya kenceng gitu aja ya. Jadi kenceng nggak sampai dia mantul-mantul, udah itu oke, setelan yang pas ya. Oke. Oke, ini sengaja memang belum saya tutup. Saya mau ngecek untuk aliran oli ya. Dia ngalir apa enggak. Oh ya, saya lupa lagi satu hal. Prosedur dari
analisa untuk motor seperti ini tadi, coba cek oli dahulu ya. Itu barangkali hanya kehabisan oli, itu bisa ya terjadi ya. Nah, untuk motor ini olinya masih oke. Volume beribet ya kawan ya. Oke. Untuk volume oli dari motor ini itu masih oke ya. Masih banyak atau masih standarnya. Jadi kata beliau sih memang baru ganti oli gitu loh. Oke, kita nyalakan. Ini sengaja saya mau lihat untuk pengetesan bagian pompa oli juga. Oke, dari sini saja sudah kedengaran kalau motornya sudah halus ya. Bunyi kemerocok ini tandanya oli bisa naik ini. Nah, ini kelihatan. Oke, ya bisa ngalir. Wah, halus sekali kawan ya. Oke, suara mesinnya sip. Coba saya tutup untuk bagian knalpot ya. Oke, hampir tidak ada suara sama sekali untuk bagian mesinnya ya. Wah, ini halus sih, rugi ini ya. Oke, coba saya gas. Mantap. Oke, selesai perbaikan, wajib kita geber motornya karena nanti motor harus stabil di posisi RPM atas ya. Jadi dia nggak seandainya kalau kita gas tiba-tiba protol lah, itu yang bermasalah ya. Jadi kita wajib harus melakukan pengetesan RPM atas ya. Jadi kalau untuk intinya gini ya, prosedur ya kawan ya, yang kita jalankan untuk melakukan perbaikan itu motor sesuai standar. Jadi stasioner enak, RPM tengah enak, atas juga harus enak lah. Itu terutama prosedur dalam pengerjaan atau perbaikan pada motor ya. Jadi sesuai standar. Untuk motor ini kelihatannya oke. Oke, barangkali ada yang bertanya gini, seandainya, Bang, itu awetnya sampai kapan? Oke. Untuk keawetan itu tergantung pegasnya tadi ya. Ya, kita nggak bisa tentukan karena dari kelenturan untuk si pegas itu dari bahan ya, tergantung dari bahannya ya. Jadi kalau insya Allah ya untuk motor ini mungkin selama dia nggak telat oli atau nggak pernah kehabisan oli, insya Allah awet kok kawan ya. Insya Allah awet ini ya. Ini mungkin tadi cuman memang pegasnya yang posisinya kan nancep di bagian baut penonjok ya, baut setelan. Itu mungkin memang dia terlalu sudah lama dia nekuk ya, atau intinya itu ketekan gini loh kawan ya, ketekan gini pegas. Itu mungkin sudah terlalu tua juga, sudah lama, akhirnya si pegas ini mengalami keretakan ya, dan akhirnya putus kayak tadi itu. Oke, dan hasilnya ya tanpa harus kita ganti
spare partnya motor sudah kembali normal dan mesin halus ya. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk pompa oli, hanya saya melihat saja untuk motor ini ya, barangkali mesisan lah kita tandang gawe ya, atau kita kerja itu nggak dua kali, jadi kita cek sekalian olinya itu naik apa enggak. Oke, sip. Wes, ini saja video kali ini dari saya yang bisa saya bagikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga kawan-kawan bisa mencoba sendiri di rumah dan semoga motornya sembuh ya. Barangkali ada pengguna Supra X125 yang mengalami hal yang serupa dengan kasus seperti ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti vlog untuk hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Waugeng, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.